Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai teori nilai tukar dan neraca pembayaran dengan dosen pengampu Bapak Algi Fahri, SE, MSE. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami beranggotakan Anggresta Debi, Deniswara Azra, Dertiana Irma, Felicia Fausta, M. Dimas Aditya, M. Imam Firdaus, Mona Rosadina, Oktriandi Fajar Sanius, dan Yesi Kurnia. Pertama-tama mari kita membahas mengenai nilai tukar. Nilai tukar atau kurs atau disebut juga dengan exchange rate, suatu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kenaikan nilai tukar disebut dengan apresiasi, sedangkan untuk penurunan nilai tukar disebut dengan depresiasi. Kadang-kadang kita pernah mendengar di media massa melaporkan bahwa dolar sedang menguat atau melemah. Pernyataan ini biasanya mengacu pada perubahan-perubahan terbaru dari nilai tukar. Jika suatu mata uang mengalami apresiasi, dikatakan bahwa mata uang ini menguat karena dapat membeli lebih banyak uang asing. Sedangkan jika mata uang mengalami depresiasi, dikatakan bahwa mata uang tersebut melemah. Sejarah perkembangan kebijakan nilai tukar di Indonesia. Sejak tahun 1970, negara Indonesia telah menerapkan 3 sistem nilai tukar, yaitu ada sistem kurs tetap pada tahun 1970 sampai 1978. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964, Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi, yaitu Rp250 per US dollar. Sementara kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing. Yang kedua adalah sistem mengambang terkendali. Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan pada sistem sekeranjang mata uang. Kebijakan ini diterapkan bersamaan dengan dilakukannya devaluasi rupiah pada tahun 1978. Dengan sistem ini, pemerintah menetapkan kurs indikasi atau pembatas dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Pemerintah hanya melakukan intervensi bila kurs bergelonjak melebihi batas atas atau batas dari spread. Yang ketiga, sistem kurs mengambang. Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US dollar semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang harus berkurang, maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi atau sistem nilai tukar mengambang terkendali dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas atau disebut dengan free floating exchange rate. Pada tanggal 14 Agustus 1997, penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah terhadap rupiah dan menetapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi dengan berbagai cara, yakni bisa dengan cara dilakukannya secara resmi oleh pemerintah yang menganut sistem managed floating exchange rate, atau bisa juga karena tarik-menariknya kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar. Dan lazimnya perubahan nilai tukar mata uang bisa terjadi karena 4 hal, yaitu: yang pertama, tingkat inflasi. Inflasi dapat dipilah berdasarkan sifat temporer atau permanen. Inflasi yang bersifat permanen adalah laju inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan permintaan barang dan jasa. Sedangkan inflasi yang bersifat temporer adalah inflasi yang diakibatkan gangguan sementara. Contohnya, kenaikan biaya energi, transportasi, dan bencana alam. Adapun cara yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah dengan menggunakan harga umum, dengan menggunakan angka deflator, dengan menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, dan dengan menggunakan harga pengharapan. Ada juga dengan menggunakan indeks dalam dan atau luar negeri. Faktor yang menyebabkan kenaikan inflasi yaitu dibedakan menjadi 3 komponen: inflasi inti, inflasi permintaan, dan inflasi gejolak. Inflasi inti adalah inflasi yang komponen harganya dipengaruhi oleh faktor fundamental. Inflasi permintaan adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga BBM, listrik, air, dan lainnya. Sedangkan inflasi bergejolak adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa. Kenaikan inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen.
Yang kedua, tingkat suku bunga. Suku bunga juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Suku bunga tetap adalah suku bunga pinjaman yang tidak berubah sepanjang masa kredit, sedangkan suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung, dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu, seperti LIBOR, di mana cara perhitungannya dengan menggunakan sistem penambahan margin terhadap kurs referensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, dan jaminan pihak ketiga. Yang ketiga adalah jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar adalah uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang beredar merupakan penawaran uang atau money supply. Jumlah uang beredar dapat didefinisikan sebagai M1 yang merupakan jumlah seluruh uang kartal atau uang tunai yang dipegang anggota masyarakat dan non-bank publik, dan uang giral, demand deposit yang dimiliki oleh perseorangan pada bank-bank umum. Dengan demikian, uang kartal yang disimpan di lemari besi bank dan bank sentral tidak termasuk kartal. Uang giral dalam hal ini berfungsi sebagai uang kartal karena dapat dipergunakan untuk transaksi secara langsung oleh pemiliknya. Giro milik bank yang ada di bank tidak termasuk uang giral. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar adalah pendapatan real. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka permintaan akan uang akan semakin besar. Kedua, tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, permintaan uang untuk motif spekulasi akan berkurang. Yang ketiga, tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan uang akan semakin bertambah. Yang keempat, pengeluaran konsumen. Misalnya, pengeluaran konsumen pada bulan-bulan menjelang Natal, puasa, atau hari raya lainnya akan bertambah. Akibatnya, permintaan uang juga akan bertambah. Yang keempat, pendapatan nasional. Produk nasional bruto atau gross national product adalah konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam menghitung pendapatan nasional bruto, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang berpendapatan nasionalnya dihitung. GDP dihitung dari faktor-faktor produksi yang dimiliki warga negara suatu negara terdapat di negara itu sendiri maupun di luar negeri. Maka, nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri juga dihitung di dalam produk nasional bruto. Tetapi sebaliknya, dalam produk nasional bruto tidak dihitung produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik penduduk atau perusahaan negara lain yang digunakan di negara tersebut. Yang kelima, posisi neraca pembayaran internasional atau BOP. Posisi BOP sangat berpengaruh terhadap penggerakan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Balance of Payment atau BOP dan Balance of Trading atau BOT mencerminkan arus uang masuk dan keluar dari suatu negara. BOP surplus mencerminkan adanya aliran valuta asing yang masuk dalam perekonomian negara tersebut, baik melalui transaksi barang dan jasa maupun aset, sehingga menyebabkan bertambahnya valuta asing di negara tersebut dan mengakibatkan terjadinya apresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penentu nilai tukar. Ada 3 faktor yang mempengaruhi penggerakan nilai tukar. Yang pertama, faktor fundamental. Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral. Yang kedua, faktor teknis. Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan sementara penawaran tetap, maka harga falas akan naik dan sebaliknya. Yang ketiga, sentimen pasar. Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik yang bersifat insidentil, yang dapat mendorong harga falas naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal.
Sistem kurs mata uang. Menurut Kuncoro, ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian internasional. Yang pertama, sistem kurs mengambang atau floating exchange rate. Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam kurs mengambang, yaitu mengambang bebas dan mengambang terkendali. Mengambang bebas atau murni, di mana kurs mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Sistem ini sering disebut dengan clean floating exchange rate. Di dalam sistem ini, cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi kurs. Sedangkan yang kedua, mengambang terkendali atau disebut dengan manage of dirty floating exchange rate, di mana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual falas untuk mempengaruhi penggerakan kurs. Yang kedua, sistem kurs tertambat merangkak atau crawling peg. Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kurs dalam periode yang lebih lama dibandingkan sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba dan tajam. Yang ketiga, sistem sekeranjang mata uang atau basket of currency. Banyak negara, terutama negara sedang berkembang, menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena penggerak mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimaksud dalam keranjang umumnya ditentukan oleh perannya dalam membiayai perdagangan negara tersebut. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi, sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda dengan bobot yang berbeda. Yang keempat, sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Dalam sistem ini, suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli falas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit. Umumnya, untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal dapat tercermin dari perkembangan sektor real, moneter, dan fiskal. Sektor real berkaitan dengan kegiatan fisik seperti ketika melakukan produksi, investasi, dan kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya, dari sektor moneter membahas mengenai kebijakan yang dibentuk oleh bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro di suatu negara. Apabila dilihat dari sisi sektor moneter, dapat berkaitan dengan inflasi dan jumlah uang beredar. Sedangkan dari sektor fiskal berkaitan dengan pembentukan anggaran negara atau APBN. Sementara itu, apabila dilihat dari sisi eksternal dapat tercermin dari kondisi perkembangan neraca pembayaran. Jadi, apa sih neraca pembayaran itu? Neraca pembayaran adalah sistem pembukuan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran yang menunjukkan secara langsung pergerakan dana antara satu negara atau sektor swasta dan pemerintah dengan negara-negara asing. Adapun tujuan penyusunan neraca pembayaran menurut Sugiono, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kontribusi dari sektor eksternal di perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk mendeteksi transaksi apa saja yang dilakukan antar negara. Yang ketiga, untuk menentukan struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, dapat mengetahui kewajiban yang harus dibayar suatu negara, dalam hal ini berupa utang luar negeri dalam suatu negara. Yang kelima, dapat mengetahui dengan mudah posisi cadangan devisa suatu negara, apakah terjadinya defisit atau surplus, karena baik defisit maupun surplus beriringan dengan posisi neraca pembayaran dari negara yang bersangkutan. Yang keenam, dapat berguna pada saat menyusun anggaran devisa suatu negara. Adanya pencatatan di neraca pembayaran dapat memberikan informasi yang kemudian digunakan untuk meramal untuk tahun berikutnya yang berkaitan dengan seberapa besar anggaran devisa yang akan dipakai serta berapa kuantitas yang dipinjam ke negara lain. Dan yang ketujuh,
Berguna pada saat menyusun statistik pendapatan nasional. Data dari neraca pembayaran sangat berguna untuk menentukan seberapa besar pendapatan nasional, mengingat komponen yang tercatat di neraca pembayaran seperti ekspor barang dan jasa juga tergabung di dalam komponen pendapatan nasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen neraca pembayaran. Neraca berjalan atau current account menunjukkan transaksi internasional yang melibatkan barang dan jasa yang dihasilkan saat ini. Selisih antara barang-barang ekspor dan impor penerimaan bersih dari perdagangan disebut neraca perdagangan atau trade balance. Ketika barang impor lebih besar dari ekspor, maka terjadi defisit perdagangan. Sedangkan jika ekspor lebih besar dari impor, maka terjadi surplus perdagangan. Hal lain yang termasuk dalam neraca berjalan adalah penerimaan bersih atau arus kas yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan arus kas yang dikirim ke luar negeri. Terdapat 3 kategori. Yang pertama, pendapatan investasi, yaitu pemilik aset asing yang menghasilkan dividen, interest, sewa, dan keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang aset dalam negeri. Yang kedua, transaksi jasa. Transaksi jasa yang dijual ke luar negeri atau dikenal dengan ekspor, yang transaksi jasanya dibeli dari luar negeri atau dikenal dengan impor, termasuk juga di dalamnya pengeluaran militer dan turis. Yang ketiga, transfer unilater, yaitu hibah, pensiun, dan bantuan luar negeri. Satu hal penting lainnya dalam neraca pembayaran adalah neraca modal atau capital account, yaitu penerimaan bersih dari transaksi modal yang mencerminkan berbagai sumber modal finansial, seperti sumber modal yang secara langsung diperjualbelikan, misalnya pembelian saham dan obligasi atau pinjaman bank. Pada umumnya, dalam transaksi modal terdiri dari investasi asing langsung, investasi portofolio, dan investasi modal yang berkaitan dengan transaksi di jangka pendek. Khusus untuk transaksi yang hanya fokus mencatat semua yang berkaitan dengan transaksi jual beli dengan negara lain, sehingga tidak jarang transaksi ini dikenal dengan sebutan lalu lintas moneter atau accommodating transaction. Hal ini tidak terlepas karena munculnya transaksi ini disebabkan dari transaksi lain. Sementara itu, transaksi lain dikenal dengan autonomous. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut timbul dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh transaksi lain. Jumlah neraca berjalan dan neraca modal sama dengan neraca transaksi cadangan resmi atau official reference transaction balance. Perubahan bersih dalam cadangan internasional pemerintah. Ketika ekonomi menyebut surplus atau defisit pada neraca pembayaran, maka maksud sebenarnya adalah surplus atau defisit dalam neraca transaksi cadangan resmi. Oleh karena itu, pembayaran neraca harus seimbang. Neraca transaksi cadangan resmi yang sama dengan neraca berjalan ditambah dengan neraca modal, memberikan jumlah bersih cadangan internasional yang harus berpindah antar pemerintah diwakili oleh bank sentral dalam upaya membiayai transaksi internasional. Maka artinya neraca berjalan ditambah neraca modal sama dengan perubahan bersih dalam cadangan internasional pemerintah. Sebagai informasi bahwa di dalam konsep equilibrium atau keseimbangan, neraca pembayaran tidak hanya ditinjau dari masing-masing sisi pada neraca itu sendiri, tetapi juga penting mempertimbangkan bagian tertentu yang ada di dalam neraca pembayaran. Dengan kata lain, untuk melihat apakah neraca pembayaran suatu negara seimbang atau tidak, harus dihitung secara keseluruhan dari komponen yang ada di neraca pembayaran. Adapun komponen yang mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit yaitu transaksi berjalan, transaksi modal dan keuangan atau anonymous transaction, sedangkan transaksi yang mengakibatkan penggerakan pada cadangan devisa dikenal dengan transaksi accommodating transaction. Neraca pembayaran menunjukkan apakah klaim atas kekayaan luar negeri bagian sektor swasta maupun pemerintah bertambah atau berkurang. Surplus yang menunjukkan bahwa klaim atas kekayaan luar negeri bertambah, sehingga meningkatkan modal luar negeri yang dimiliki. Sedangkan untuk defisit menunjukkan bahwa mengalami penurunan pada modal luar negerinya dan negara asing menambah klaimnya terhadap negara tersebut. Menurut Sugiono, secara umum konsep equilibrium atau keseimbangan neraca pembayaran terbagi menjadi 4 konsep. Yang pertama, konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Maksud dari konsep ini adalah perdagangan hanya dilihat dari sisi ekspor dan impornya saja untuk menentukan apakah neraca pembayaran suatu negara mengalami surplus atau defisit. Yang kedua, konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance. Dalam konsep ini, untuk mengetahui keseimbangan neraca pembayaran, tidak hanya dihitung melalui ekspor dan impornya saja, melainkan untuk menentukan surplus atau defisit, pada transaksi anonymous transaction juga ditambah nilai jasa-jasa termasuk di dalamnya penghasilan dan transfer.
Yang ketiga, konsep basic balance. Pada konsep basic balance, semua transaksi yang berkaitan dengan anonymous transaction, serta selain bagian yang ada di neraca berjalan, rekening juga dihitung berkaitan dengan transaksi jenis modal, serta transaksi keuangan dalam jangka panjang. Konsep overall balance. Dalam konsep ini, semua komponen yang ada di dalam neraca pembayaran juga dihitung termasuk di dalamnya berupa anonymous transaction. Dalam konsep ini terdiri dari komponen transaksi berjalan, komponen transaksi modal, dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori perkembangan neraca pembayaran. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut Thomas Moon. Thomas Moon mengemukakan bahwa prinsip penyusunan neraca perdagangan adalah agar diperoleh struktur yang surplus dalam suatu perdagangan. Moon merekomendasikan perdagangan internasional harus dikurangkan dengan mengendalikan kegiatan impor dan sebaliknya mendorong kegiatan ekspor. Negara harus mengendalikan ekspor melalui kebijakan perdagangan lainnya, diantaranya tarif, kuota, subsidi, pajak, dan alat-alat lainnya yang dapat membuat neraca perdagangan selalu surplus. Yang kedua, menurut David Hume. David Hume menunjukkan bahwa suatu mekanisme tanpa pemerintah dalam mengatur perdagangan internasional. Melalui skema mekanisme otomatis neraca pembayaran internasional, Hume menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu mengatur perdagangan internasional karena secara otomatis dengan mekanisme aliran emas, neraca perdagangan internasional akan seimbang kembali. Pemikiran ini dituangkan Hume dalam karyanya yang berjudul Of the Balanced Trade. Mekanisme neraca perdagangan menurut David Hume adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu negara surplus neraca perdagangan, maka aliran emas akan masuk yang menyebabkan jumlah uang beredar bertambah yang pada gilirannya akan menaikkan harga atau inflasi. Yang kedua, jika suatu negara surplus, maka akan terjadi aliran emas masuk yang menyebabkan jumlah uang beredar bertambah. Yang ketiga, bertambahnya jumlah uang beredar mendorong masyarakat meningkatkan permintaan barang domestik. Yang keempat, apabila persediaan barang domestik belum mencukupi, maka akan terjadi kelebihan permintaan yang akan menaikkan harga barang domestik atau inflasi. Yang kelima, terjadinya peningkatan barang domestik, maka orang luar negeri akan mengurangi pembelian barang tersebut. Yang keenam, bersamaan dengan itu, masyarakat domestik cenderung membeli barang dari luar negeri atau impor karena relatif murah. Dan yang terakhir, ini berakibat nilai ekspor negara tersebut turun dan nilai impornya meningkat sampai keseimbangan NPI tercapai. Yang kedua yaitu teori Fleming-Mundell. Perkembangan selanjutnya dari teori neraca pembayaran adalah teori yang dikemukakan oleh M.J. Fleming dan R.A. Mundell. Modelnya merupakan variasi dari model ISLM untuk ekonomi yang sudah terbuka. Model dasarnya dapat kita lihat seperti di layar berikut. Yang ketiga, teori Keynes. Melalui karyanya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936, Keynes tidak meyakini adanya mekanisme pasar yang bekerja secara otomatis atau fleksibel. Keynes berpendapat bahwa NPI tidak secara otomatis mencapai keseimbangan, melainkan diperlukan intervensi pemerintah untuk menangani berbagai kepentingan yang tercatat melalui pembayaran. Dalam perkembangannya, teori neraca pembayaran terbagi menjadi beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan elastisitas. Suatu kondisi di mana devaluasi atau suatu kenaikan dalam harga domestik dari mata uang asing akan membuat harga barang-barang luar negeri lebih mahal bagi penduduk dalam negeri dan barang domestik lebih murah bagi penduduk asing. Bila suatu negara mengalami defisit, maka kebijakan devaluasi menyebabkan harga barang impor naik, sedangkan harga barang ekspor turun, sehingga defisit neraca perdagangan bisa dikurangi. Kondisi ini diketahui sebagai Marshall-Wellner condition. Yang kedua, pendekatan absorpsi. Pendekatan absorpsi hanya dapat berlaku jika kondisi pengangguran sumber daya. Jika terjadi devaluasi, akan meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Selanjutnya, fenomena ekspor dan impor menyebabkan peningkatan produksi atau pendapatan melalui mekanisme multiplier. Dalam situasi pengangguran, devaluasi tidak hanya memperbaiki NPI, tetapi juga membantu mendorong ekonomi menuju kondisi kesempatan kerja penuh.
Dan yang terakhir, pendekatan kebijakan. Teori ini merupakan kombinasi dari expenditure reducing dan expenditure switching. Expenditure reducing biasanya dilakukan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang ketat, sedangkan expenditure switching dapat dicapai melalui pengaturan langsung perdagangan dan kurs. Kedua kebijakan tersebut untuk mencapai keseimbangan internal atau full employment dan eksternal atau keseimbangan perdagangan. Yang keempat yaitu teori portofolio. Teori portofolio ini terbagi menjadi dua model. Yang pertama, model jangka pendek. Konsep model jangka pendek didasarkan pada anggapan bahwa penduduk akan mendiversifikasi asetnya ke dalam beberapa bentuk portofolio sebagai tindakannya yang enggan untuk membeli resiko. Masyarakat akan menggunakan sebagian uang atau kekayaan dari penghasilannya ini untuk dibelanjakan. Portofolio ini secara agregat akan mempengaruhi struktur uang yang beredar, perubahan suku bunga dan nilai tukar. Persamaan model jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang kedua, model jangka panjang. Pada jangka panjang menunjukkan perubahan nilai tukar dan suku bunga akan mempengaruhi harga real barang-barang dan akan mempengaruhi tingkat konsumsi dan pada akhirnya akan mempengaruhi neraca pembayaran dan tingkat pendapatan nasional. Dan yang kelima, pendekatan moneter. Dasar utama pendekatan ini adalah anggapan adanya stabilitas dalam permintaan uang serta pemerintah tidak melakukan tindakan sterilisasi. Tindakan sterilisasi artinya tindakan pemerintah untuk mengendalikan neraca pembayaran melalui jumlah uang yang beredar. Neraca pembayaran yang defisit merupakan gambaran dari adanya kelebihan jumlah uang yang beredar, sedangkan surplus sebagai cerminan kelebihan permintaan uang. Dalam jangka panjang, keseimbangan di dalam pasar uang atau neraca pembayaran akan terjadi secara otomatis. Apabila pemerintah melakukan tindakan sterilisasi atau menyimpang dari anggapan pendekatan moneter, maka surplus atau defisit neraca akan terjadi terus-menerus. Selanjutnya yaitu metode pencatatan neraca pembayaran. Menurut Sugiono, secara umum neraca pembayaran dicatat pada saat wewenang kepemilikan akan sumber daya yang dikuasai penduduk suatu negara atau bisa disebut accrual atau transaction basis. Namun, suatu negara diizinkan untuk mencatat neraca pembayaran dalam bentuk cash basis. Selanjutnya, ketika mencatat transaksi neraca pembayaran pada dasarnya menggunakan prinsip double entry system, di mana artinya menggunakan dua sisi sama seperti pencatatan akuntansi pada umumnya, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Namun, karena neraca pembayaran disajikan secara vertikal, maka pencatatannya dilakukan dengan cara pencatatan di sisi kredit akan diberi tanda plus dan pencatatan di sisi debit akan diberi tanda minus. Penyajian neraca pembayaran. Menurut Sugiono, dalam penyajian neraca pembayaran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu neraca pembayaran yang disajikan dalam format penyajian standar atau standard presentation dan neraca pembayaran yang disajikan dalam bentuk penyajian analitis atau analytical presentation. Perbedaan dari keduanya adalah penyusunannya. Jika penyajian standar akan disusun sesuai dengan panduan yang dimuat oleh Balance of Payment Manual, sedangkan penyajian analitis akan disusun berdasarkan pada kepentingan bagi pembuat peraturan atau kebijakan dalam menganalisis di negara yang bersangkutan. Neraca pembayaran Indonesia dan karakteristiknya. Yang pertama, penyusunan neraca pembayaran Indonesia. Otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, berperan sebagai lembaga yang menyusun neraca pembayaran negara Indonesia. Dalam menyusun neraca pembayaran Bank Indonesia akan menyajikan dua jenis neraca pembayaran, yaitu akan menyajikan dalam format penyajian standar dan akan menyajikan analitis. Yang kedua, sumber data dalam penyusunan neraca pembayaran Indonesia. Sumber data dari neraca pembayaran Indonesia dapat dilihat sebagai berikut menurut Sugiono. Yang pertama, data ekspor dan impor bersumber dari dokumen ekspor dan dokumen impor. Yang kedua, data ekspor dan impor migas diperoleh melalui Direktorat Minyak, Gas Bumi, dan Pertamina. Yang ketiga, data dari jasa non-migas, income, dan transfer diperoleh melalui PT Garuda, Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Agama, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Bank Indonesia, dan Perbankan.
Wah, udah banyak nih materi yang kita bahas mengenai teori nilai tukar dan neraca pembayaran. Semoga materi video yang kami berikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Bye-bye.